yang bertiga. Yeah. Udah. Ya. Salam puji semua karena pada serta menikah nama Tuhan juga semua Bapak Ibu saudari dekat penuh dengan sukacita daripada Tuhan. Namun sebelum itu saja kita semua buat penyertaan, perlindungan, pertolongan Tuhan yang pernah berhenti dalam kehidupan. Putus-putus Eben, putus-putus suaramu. Hilang. Pada perkataan dilakukan, kami mohon ampun dalam nama Tuhan, agar kami layak menaikkan puji-pujian kami malam hari ini. Dan kami yakin dan percaya juga Tuhan, kami mohon Engkau bertatah di atas puji-pujian kami malam hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, tutup bungkus kehidupan kami, orang-orang terkait dalam kehidupan kami juga boleh aman dalam perlindungan Tuhan. Dan buat jemaatmu juga yang belum bergabung saat ini, dan mereka akan bergabung juga Tuhan berkati, sehingga signal yang kami gunakan dapat berfungsi dengan baik, sehingga kami dapat mengikuti ibadah Zoom malam hari ini sampai akhir, itu karena penyertaan pertolongan Tuhan. Lawatanmu turun atas kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami putuskan tiap transfer ke Tangerang itu baliknya kami ikat patahkan hancurkan semua damatnya, hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sama-sama kita naikkan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala kami berikan nama segala hanya sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama Haleluya. Soraklah Haleluya, Haleluya. Soraklah Haleluya, soraklah Haleluya. Haleluya. Segala puji syukur Kau layak hidup ya. Kami mau ya. Soraklah Haleluya, soraklah Haleluya, soraklah Haleluya, Haleluya.
Ya, apakah jaringan sudah diterima dengan baik? Shalom? Putus-putus. Putus-putus ya? Ini sudah stabil ya? Putus-putus. Ya, boleh. Oke. Sudah kedengaran. Segala syukur, segala puji syukur. Semoga yang layak soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Adalah obat hati yang senang. Jaringanmu tidak bagus ya, Ben. Hati yang gembira. Dengan itu. Om Ben, jaringannya tidak bagus. Pindah supaya jaringan saya bagus. Bentar ya. Haleluya. Iya. Oke. Ya, saya harus pindah supaya jaringan saya bagus. Minta maaf, kita lanjutkan lagi. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Sekali lagi, hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang.
aku masuk ke hadirat-Mu. Saat masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagiku. Saat masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagiku. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Saat ku masuk, hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagiku. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Engkau baik, baik bagi kami. Engkau baik, baik bagi kami. Kami menyembah Tuhan. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang agung, tiada seperti Tuhan. Mengasihi kami, menyayangi kami, oh Yesus. Allah yang hidup, kami memuji kebesaran, kami tinggikan nama-Mu, kami akan Engkau Tuhan.
Raja di atas segalanya. Engkau Raja yang mengasihi kami. Kami memuji kebesaran-Mu, kami tinggikan nama-Mu, oh Yesus. Allah yang hidup, Allah yang agung dan mulia. Tiada yang seperti-Mu, Yesus. Kami mau terus mengasihi, kami mau terus dekat dengan-Mu. Kita mau jauh dari-Mu, melakukan firman-Mu, tempat seperti yang Kau kehendaki, melakukan perintah-Mu untuk menyenangkan-Mu, menyukakan hati-Mu, Yesus. Allah yang hidup, Allah yang agung dan mulia, tiada yang seperti-Mu. Kami mau meninggikan nama-Mu, Allah kami yang besar, Allah yang tak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu bersama-sama kami. Saat suka membutuhkan, Engkau ada bersama kami, oh Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, buat kasih setia-Mu yang tak pernah berhenti dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih. Ialah masih, ia karalaya masih, inaralaya masih, inarala karama masyar, ia nekasti arumah, ia masih, ia namu, ia tak kasih. Aralaka fajarunam, Yanalaya mamasika, Inasyakuralaya mamakasyadalaya mamasi, Halaralaya mamasi. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidup di tanganmu dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu.
lagi kita naikkan pujian. Bagaikan bejana siap dibentuk di tanganmu dengan urapan kuasa roh ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam tubuhmu. Inilah di tanganmu, bentuklah seluruh kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Sama-sama katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam senap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Oh, memuliakan Engkau, memuliakan nama-Mu. Dalam setiap jalan kami memuliakan nama-Mu, melakukan firman tepat seperti yang Kau kehendaki. Kami mau melakukan firman, kami mau dekat dengan Kau, tinggal dalam hati. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, Kau ada bersama kami dalam setiap langkah hidup kami. Engkau menuntun kami berjalan dalam hidup ini. Kami bersyukur Tuhan, memiliki Allah yang luar biasa, memiliki Allah yang dahsyat, tiada yang seperti Engkau, oh Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat pertolongan-Mu, terima kasih buat perlindungan-Mu. Terima kasih Yesus. Saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat, minta kesediaan Kak Ana untuk pimpin kita di dalam doa. Saya persilakan Kak. Dengan penuh kerinduan kami datang kepadamu Bapa. Kami yakin dan percaya di dalam Engkau ada kekuatan baru. Di dalam Engkau ada pemulihan buat kehidupan kami, buat tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami semuanya untuk kembali boleh bersama-sama bersekutu Tuhan melalui Zoom pada malam hari ini. Kami percaya Engkau sudah berbicara dalam setiap pribadi kami juga Tuhan, melalui pujian-pujian yang kami naikkan kepada Engkau,
pemulihan-Mu terjadi. Dan kami percaya juga Tuhan firman-Mu berkata bahwa Engkau bertata di atas pujian dan penyembahan kami. Dan kami juga percaya Tuhan, ketika Engkau bertata di atas pujian penyembahan kami, Engkau akan melakukan banyak perkara yang ajaib buat kami. Kami percaya Tuhan, kami sungguh percaya dan kami yakin Tuhan bahwa firman-Mu tidak pernah salah. Engkau selalu menepati setiap janji-janji-Mu atas kehidupan kami. Bahwa kami untuk selalu mengerti dan menyadari apa yang menjadi kehendak-Mu atas kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Malam hari ini terima kasih juga kesempatan yang Engkau berikan bagi kami juga untuk melayani Engkau kembali melalui doa-doa yang akan kami naikkan padamu. Kami tetap mohon penyucian pengudusan-Mu turun atas kehidupan kami. Biar Tuhan juga mengurapi setiap doa-doa yang akan kami naikkan di hadapan-Mu. Mohon perlindungan-Mu atas kami semuanya, atas kami semua yang berdoa pada malam hari ini, atas keluarga kami, dan semua yang terkait semuanya masuk dalam perlindungan Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami tidak mengizinkan iblis dan segala bentuk pekerjaan siasatnya yang mencoba mengambil untung, menyerang balik atas setiap doa-doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Semua penghulu-penghulu di udara, roh jahat dalam bentuk apapun, menghalangi setiap doa-doa kami naik di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami katakan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Malam hari ini pertama-tama kami berdoa Bapa untuk Tuhan tim pengembalaan GPPS Jemaat Palu, baik itu buat hamba-Mu Om Martino yang tidak bersama-sama dengan kami di Surabaya Tuhan. Kiranya Tuhan lindungi, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu, kesehatan dan kekuatan, hikmat marifat-Mu juga turun atas kehidupan hamba-Mu Tuhan, secara khusus sebagai ketua umum dalam majelis pusat juga Tuhan, kiranya diberikan hikmat Tuhan atas setiap keputusan-keputusan yang diambil. Tuhan tolong jagai keluar masuk hamba-Mu Tuhan, dimanapun hamba-Mu berada, yang saat ini juga sedang mengikuti Rakernas juga Tuhan, kiranya diberikan kekuatan untuk pengambilan-pengambilan keputusan, juga Engkau memberikan hikmat buat hamba-Mu Tuhan. Dimanapun hamba-Mu berada juga Tuhan, Engkau memberkati. Untuk semua kesehatan hamba-Mu juga diberkati oleh Tuhan, baik semua makanan, semua vitamin yang dikonsumsi Tuhan kuduskan, biar semuanya itu menjadi sarana kekuatan kesehatan buat hamba-Mu. Hamba-Mu juga Tante Medi diberkati oleh Tuhan. Pelayanan hamba-Mu diberkati oleh Tuhan, semakin banyak jiwa-jiwa juga Tuhan boleh dimenangkan oleh hamba-Mu. Keluarga hamba-Mu juga, anak-anak hamba-Mu, baik itu buat Gracia, Daniel, Jordan, buat Gloria, dan buat Aldo juga Tuhan, Engkau lindungi, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu, dimanapun mereka berada Tuhan, sehingga iblis tidak mengambil keuntungan atas setiap pelayanan yang dilakukan oleh kedua orang tua mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberkati, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Berkati juga hamba-Mu Kamilka beserta Kak James dan semua yang ada di tendean Tuhan. Engkau tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Semakin hari juga Engkau pakai boleh menjadi alat kemuliaan-Mu. Keluarga ini juga Tuhan boleh menjadi berkat untuk keluarga besar hamba-Mu. Tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan, untuk pergumulan apapun yang saat ini sedang dihadapi. Kami percaya juga Engkau Allah yang memberikan jalan keluar yang terbaik. Berkat-berkat secara jasmani juga rohani yang Kau curahkan buat keluarga hamba-Mu Kak James dan Kamilka Tuhan. Dan semua yang ada di tendean semuanya dilindungi oleh Tuhan. Hamba-Mu Kak Herman juga, Kak Lea juga Tuhan diberkati oleh Tuhan. Jeden dan semua yang ada di Permata juga Tuhan Engkau lindungi, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Kak Lea juga sebagai MD yang saat ini sedang mengikuti Rakernas, kiranya juga diberikan hikmat, sehingga setiap keputusan apapun yang diajukan juga semuanya Tuhan, boleh Engkau memberikan hikmat buat hamba-Mu Tuhan. Buat sehingga setiap keputusan yang diambil juga Tuhan semuanya berasal dari kehendak-Mu juga Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ikatkan dengan tali kasih-Mu keempat hamba-Mu Tuhan, sehingga dalam mengembalakan sidang jemaat-Mu boleh membawa sidang jemaat-Mu semakin hari boleh semakin dekat dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Siasat kuasa kegelapan iblis dalam bentuk apapun yang coba mengganggu pelayanan daripada keempat hamba-Mu, yang mengganggu melalui roh sakit penyakit iblis dalam bentuk apapun dan cara kerjanya, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon perlindungan-Mu sempurna atas kehidupan keempat hamba-Mu dan semua yang terkait masuk dalam perlindungan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Untuk sidang jemaat-Mu juga semuanya kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Dan saat ini Tuhan kami bersyukur juga tetap pemeliharaan-Mu sempurna buat kami semuanya. Sidang jemaat-Mu, usaha pekerjaan semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami percaya Engkau Allah Yehova Jireh, yang sanggup mencukupkan semua kebutuhan daripada setiap sidang jemaat-Mu Tuhan. Yang sakit juga Tuhan Engkau sembuhkan. Bilur-bilur Tuhan Yesus boleh menyembuhkan daripada semua jemaat yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Sakit penyakit itu dalam bentuk apapun
yang mengganggu organ-organ daripada setiap jemaat-Mu Tuhan. Semua roh jahat, sakit penyakit dalam bentuk apapun kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan semuanya. Jikalau sakit penyakit ini juga Tuhan membawa setiap sidang jemaat-Mu juga Tuhan untuk boleh mengalami suatu pemulihan, biar Tuhan juga bekerja. Ampuni kiranya ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kiranya Tuhan singkapkan biar semuanya juga melalui yang secara manusia, meskipun ini adalah sesuatu yang buruk, tetapi kami percaya melalui semuanya ini juga membawa sidang jemaat-Mu juga Tuhan, yang saat ini sedang mengalami sakit, mengalami pemulihan jiwa mereka juga Tuhan. Mari Tuhan Engkau sembuhkan apapun sarana obat yang jemaat-Mu pakai Tuhan. Dokter-dokter yang menangani semuanya diberkati oleh Tuhan. Tuhan sembuhkan sehingga dengan tubuh yang sehat boleh dipakai untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Tuhan pulihkan semua keadaan daripada sidang jemaat-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan yang saat ini sedang mengalami Tuhan juga permasalahan pergumulan rumah tangga. Kami mohon zaman dan lawatan Engkau bekerja di masing-masing keluarga jemaat-Mu Tuhan. Engkau pulihkan jika ada sesuatu yang belum beres ataupun yang belum berkenan. Biar Tuhan pulihkan semuanya. Semua iblis bentuk apapun yang bekerja melalui roh pemecah, iblis bentuk apapun mengganggu rumah tangga daripada sidang jemaat-Mu, iblis dalam bentuk apapun yang mengganggu, baik itu melalui hal ketidakkudusan, hal kenajisan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati keluarga-keluarga yang ada di GPPS Sidang Jemaat Palu ini juga Tuhan, biar semuanya boleh dipulihkan dan boleh menjadi berkat dimanapun keluarga-keluarga ini berada. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau memberkati semuanya Tuhan, mulai dari anak-anak sekolah minggu juga Tuhan Engkau memberkati. Anak-anak ini diberkati oleh Tuhan, tumbuh kembang mereka diberkati oleh Tuhan. Tuhan, mari Tuhan Kau memberkati, biar melalui anak-anak semua juga mereka semuanya boleh menjadi saksi buat orang tua mereka mungkin yang belum mengenal Engkau, yang baik itu anak jemaat maupun anak simpatisan semuanya diberkati oleh Tuhan. Setiap hari Minggu ibadah, setiap sore juga Tuhan kiranya memberkati setiap Tuhan anak-anak yang mengikuti ibadah melalui YouTube ini Tuhan, sehingga setiap anak-anak juga Tuhan dalam masa kecil mereka boleh dibawa memiliki suatu pengenalan yang baik pada Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa, semua guru-guru sekolah minggu yang melayani diberkati oleh Tuhan. Juga Tuhan kami berdoa juga buat semua adik-adik remaja, kiranya roh takut akan Tuhan dalam masa remaja mereka diberkati oleh Tuhan. Setiap hal iblis bentuk apapun yang mengganggu, merusak masa depan mereka, baik itu melalui pergaulan buruk, semua roh asmara, ataupun iblis bentuk apapun yang bekerja, semua roh pemberontakan, iblis bentuk apapun yang mengganggu setiap anak remaja untuk boleh bertumbuh ke arah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, roh kebodohan, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Berikan hikmat untuk setiap studi mereka, sehingga studi mereka boleh berhasil, nama-Mu dipermuliakan, adik-adik remaja ini boleh menjadi berkat untuk dimanapun mereka berada Tuhan, juga buat orang tua mereka. Semua kaum muda juga diberkati oleh Tuhan. Dalam masa muda mereka semuanya juga belajar mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kehidupan mereka semuanya. Iblis untuk apapun bekerja Tuhan, melalui baik itu roh kegalauan, iblis untuk apapun khawatir akan masa depan, hal-hal ketidakkudusan, kenajisan yang mengganggu, merusak daripada setiap anak-anak kaum muda GPPS Palu. Kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap anak kaum muda GPPS Palu Tuhan, agar mereka juga boleh mencintai Engkau dalam kehidupan mereka, mengutamakan Engkau dalam kehidupan mereka, sehingga dalam masa muda mereka juga boleh memaksimalkan apa yang ada pada mereka untuk melayani Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, buat semua rekan-rekan PDM juga diberkati oleh Tuhan, baik keluarga yang sudah berkeluarga maupun belum juga diberkati oleh Tuhan, sehingga melalui komunitas ini juga Tuhan, banyak jiwa-jiwa juga boleh dibawa kepada Engkau. Engkau memberkati Tuhan setiap PDM, apapun yang menjadi pergumulan permasalahan, mari Tuhan Engkau bukakan jalan, sehingga persekutuan dewasa muda, setiap anggotanya juga diberkati oleh Tuhan. Kaum ibu, kaum bapak juga diberkati oleh Tuhan, sehingga juga Tuhan Engkau boleh melihat pemulihan dalam keluarga-keluarga PPS Jemaat Palu, semuanya dipersembahkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami tetap terus berdoa juga Tuhan untuk pembangunan proyek yang ada di Jalan Sulawesi 16. Kami berdoa Tuhan, kami percaya Engkau Allah Yehova Jireh yang sudah mencukupkan dana-dana yang juga buat kami. Untuk jemaat-Mu semuanya juga Tuhan Engkau memberkati, semuanya boleh berpartisipasi, mengambil bagian juga untuk pekerjaan ini Tuhan, dan kami rindu boleh terselesaikan dengan baik dan nama-Mu dipermuliakan, kami kembali boleh bersama-sama beribadah di dalamnya. Berkati saat ini semua tukang-tukang yang sedang bekerja, takut akan Tuhan ada dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh bekerja secara maksimal tanpa suatu
hal dan rintangan apapun yang datangnya dari kuasa kegelapan. Engkau memberkati Tuhan sehingga pembangunan ini boleh menjadi berkat juga buat tetangga kanan kiri muka belakang daripada tetangga yang ada di Sulawesi 16. Engkau memberkati Tuhan. Siasat kuasa kegelapan iblis bentuk apapun yang coba mengganggu akan pembangunan yang ada di Sulawesi 16 ini Tuhan, yang bekerja melalui hal apapun Tuhan, semua roh maut, roh celaka yang mengganggu tukang juga, ataupun yang mengganggu Tuhan, biaya-biaya yang kami butuhkan juga, di dalam nama Tuhan Yesus, pekerjaan kuasa kegelapan, roh antikris, semuanya kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah namamu Bapa, Engkau memberkati semuanya Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik sesuai dengan rencana Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami mengucap syukur Bapa, ini doa-doa yang bisa kami naikkan di hadapan-Mu, kami percaya Engkau akan menjawab kami jauh lebih dari apa yang kami minta Tuhan. Dan siapkan kami untuk boleh menerima setiap jawaban-jawaban doa. Kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan, kiranya juga Tuhan Engkau memberkati kami, sehingga firman-Mu itu boleh jatuh di tanah hati kami yang paling subur, dan kami juga boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Kami putuskan semua transfer akibat peperangan yang kami lakukan malam hari ini. Tuhan materaikan tubuh joro kami dengan salib-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Iya, terima kasih Kak Ana. Baik, malam hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Iya. Kebenaran firman Tuhan malam hari ini itu diambil di dalam Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23, di sana dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, malam hari ini perenungannya diberikan tema yaitu waspadalah. Iya, waspadalah. Saya kalau dengar kata waspadalah jadi teringat salah satu siaran TV yang dikatakan seperti ini. Waspadalah. Waspadalah, waspadalah. Ya, kejahatan terjadi bukan karena ada niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Ya, kalau iblis kan ada dua, memang ada niat dan memang ada menunggu kesempatan. Ya, tetapi Tuhan inginkan pada malam hari ini kita menjadi pribadi-pribadi yang tetap dalam keadaan waspada. Ya. Kembali kita renungkan. Sekarang kan anak-anak sekolah sudah kembali beraktivitas kembali. Artinya mereka sudah masuk walaupun tidak setiap hari. Tetapi sebagai orang tua, sebagai kakak, itu kita tidak boleh lengah. Tetap kita harus waspada untuk tetap berjaga-jaga, menasehati mereka supaya tetap protokol kesehatan itu tetap dijaga. Ya, kemarin bertemu dengan remaja, saya sharing-sharing sedikit. Jadi bagaimana di sekolah? Ya, bagaimana tentang protokol di sekolah? Sampai ada salah satu anak pertama saya tanya begini, enakan mana, sekolah online atau offline? Iya, dia bilang, Kak, ada yang jawab online enak, ada yang jawab offline enak, seperti itu. Jadi kurang lebih ada. Ya, terus yang jadi penasaran itu bagaimana sekarang yang offline? Ya, apakah penerapan protokol kesehatan di sekolah itu tetap dijaga seperti itu? Dan mereka katakan, iya Kak, tetap dijaga. Sampai ada mereka katakan seperti ini. Misalnya kita jalan bersamaan Kak, beriringan, kita itu disuruh pulang. Ya, saya bilang ini juga bagus. Artinya ada protokol kesehatan itu tetap dijaga. Ya, jadi waspada dalam hal kesehatan fisik. Ya, itu ada. Jadi di sekolah mereka dilindungi seperti itu ya. Berharap juga di rumah jangan lengah, tetap lakukan protokol kesehatan karena kesehatan
untuk menjaga kesehatan itu jauh lebih penting dan bukan jauh lebih penting dari segalanya, tetapi jauh lebih baik ketimbang mengobati. Jadi berjaga-jaga jauh lebih baik daripada nanti sudah sakit baru mau diobati. Ya, itu dalam hal jasmani kita, bahwa Tuhan inginkan kita selalu senantiasa berwaspada dengan selalu berjaga-jaga, menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Ya, dan bagaimana dengan kewaspadaan kita untuk menjaga kerohanian kita. Ya, firman Tuhan tadi katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Iya, itulah. Jadi kebenaran firman Tuhan menginginkan kita dalam kewaspadaan kerohanian kita, bahwa kita harus menjaga hati kita. Iya, hati kita dalam hal apa? Ya, dalam segala hal. Karena jujur ketika kita tidak mengalami sukacita dan damai sejahtera, pasti semuanya akan terganggu. Iya, contohlah seperti tadi, ya. Sudah dipersiapkan dengan baik, iya, masuk ibadah sudah oke, jauh menit sudah dipersiapkan dengan baik. Ini mau dibutuhkan. Rupanya ada gangguan jaringan yang bermasalah. Sekarang kalau mau terima dengan hati yang kesal, pasti tidak konsentrasi lagi, pasti semuanya akan buyar. Tapi ini namanya kita bersama-sama berusaha untuk menjaga hati kita, menjaga sukacita kita, ya, supaya itu tidak terganggu, ya. Dan dengan begitu sukacita daripada Tuhan terus melimpah atas kehidupan kita. Ya, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah waspada dan berjaga-jaga dalam segala hal. Kalau kita sudah menjaga hati kita untuk tetap mengalami sukacita Tuhan, itu hal yang luar biasa. Iya. Dan rupanya bukan cuma itu juga ya. Iya. Dalam hal juga pengajaran. Iya, pengajaran. Ya puji Tuhan, kita di GPPS diajarkan pemuridan dan itu hal yang luar biasa. Tetapi kembali lagi kepada setiap pribadi, apakah di dalam kehidupan kita sehari-hari firman itu menjadi makanan atau konsumsi kita. Iya. Karena jujur saya teringat dengan Ibu Milka sampaikan lalu bahwa mendengar itu paling hanya ada 3 tahapan. Iya. Mendengar 1 kali baru 25%. Iya. 2 kali baru 50%, 3 kali 75%, 4 kali, 5 kali, 6 kali, makanya firman Tuhan katakan ajarkanlah itu berulang-ulang. Apakah itu sudah 100% kita dengarkan? Apakah firman itu sudah 100% kita lakukan? Iya, jadi kembali kepada diri kita, merenungkan bagaimana kita berjaga-jaga, waspada dengan kerohanian kita untuk tetap kuat, tidak menerima ajaran-ajaran yang dalam tanda kutip sekarang kan banyak, artinya dengan kecanggihan teknologi kurang lebihnya ada. Iya, justru kita bisa banyak ambil khotbah dari siapa dan siapa, itu juga perlu disaring. Artinya jangan sampai membuat kita dalam tanda kutip jadi bingung. Akhirnya ketika bingung sudah tidak sesuai lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Iya. Jadi tetaplah waspada dan berjaga-jaga. Iya. Dan ya sama seperti kenapa dikatakan harus tetap waspada di akhir-akhir seperti ini. Ya, yang saya katakan tadi bahwa ketika tema ini diberikan itu tadi sore begitu. Saya sudah jauh hari mempersiapkan dari tadi pagi mau siapkan, tapi jujur saya renungkan Tuhan apa mau disampaikan. Nanti sore sekali baru Tuhan kasih ini waspada dalam hal apa? Ya, dalam hal jasmani kita, dalam hal kerohanian kita. Dan kembali lagi saya sampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh iblis itu dikatakan di dalam Lukas 4 ayat 13, ini adalah pencobaan daripada iblis mencobai Tuhan Yesus. Di sana dikatakan, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu
waktu yang baik. Ya, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, jangan lengah, karena ketika kita terus waspada, ketika kita terus berjaga-jaga, baik dalam jasmani kita maupun dalam kerohanian kita, iblis juga tidak pernah tinggal diam. Ya, dia akan menunggu waktu kapan yang tepat, dia akan mengganggu dan merusak sukacita kita. Ya, oleh sebab itu tetaplah waspada dan berjaga-jaga, tetap menangkan jiwa, ya, tetap jadi berkat, tetap jadi saksi dalam keadaan seperti ini, maupun dalam keadaan maupun itu ibadah online atau offline, ya, tetap kita harus semangat untuk memenangkan jiwa. Jangan kita tidak berjaga-jaga, bahkan tidak waspada dengan keadaan sekarang. Jangan bahkan, atau dikatakan jangan sampai kita merasa nyaman, aduh, karena sudah keadaan seperti ini, ya, sudah jarang bertemu, sudah jarang bersekutu, ya sudah tidak mau lagi baca firman Tuhan, tidak mau lagi memuji Tuhan. Jadi kembali ke diri kita untuk membangun kembali lagi hubungan yang baik dengan Tuhan, membuat persekutuan yang intim lagi dengan Tuhan. Karena kenapa? Kalau kita sukacita kita hilang, apa yang Tuhan katakan di dalam 2 Yohanes 1 ayat 18, di sana dikatakan, waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetap supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Jadi upah kita adalah masuk dalam kerajaan surga. Jadi tetap kerjakan apa yang menjadi pekerjaan kita, memenangkan jiwa, ya, menjadi berkat dimanapun kita berada, dengan tetap waspada dan berjaga-jaga, baik jasmani maupun rohani kita. Ya, itu yang dapat saya bagi-bagikan malam hari ini, untuk tetap waspada dan berjaga-jaga, karena sekali lagi sampaikan bahwa iblis menunggu waktu yang tepat, ya, mundur dan menunggu waktu yang tepat, kapan kita bisa lengah, ya. Jadi jangan sampai setiap kita menjadi pribadi yang lemah, yang lengah, sehingga iblis bisa ambil keuntungan. Tetaplah kuat dalam Tuhan, hidup dalam kedaulatan Tuhan, dan tetap waspada dan berjaga-jaga. Saya kembalikan kepada Ibu Milka, mungkin bisa ditambahkan, Bu. Oke, puji Tuhan. Kalau saya memperhatikan ayat 23 itu menyinggung soal hati. Hati yang menjadi sentral kehidupan kita. Tapi ketika saya baca ayat-ayat, beberapa ayat selanjutnya, jadi yang di sini selain hati yang dijaga dengan segala kewaspadaan, kemudian juga dikatakan mulut. Saudara lihat dalam ayat 24, mulut atau bibir itu perlu juga penjagaan. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik atau yang tidak dapat dipercaya. Hari ini A, besok bisa B. Ya, kadang-kadang kan kita atau ada hal-hal kebiasaan, itu kita yang tahu tentang keburukan atau hal-hal kelemahan dalam diri kita. Saya dikatakan hati, mulut, kemudian ayat 25 mata. Nah, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Nah, ini adalah dikatakan di dalam Yohanes dikatakan ada keinginan mata. Nah, jadi Tuhan ingin supaya kita fokus, dengan dikatakan bahwa memandang hanya bergantung, berharap dan memandang kepada Tuhan. Jadi jangan sampai ada hal-hal lain yang bisa mencemari baik itu hati kita, kemudian dari mulut kita, kemudian mata kita. Bahkan firman Allah katakan, kalau matamu yang membuat engkau tidak masuk surga, lebih baik congkil. Artinya ini adalah suatu hal yang perlu diperhatikan, titik-titik lemah di dalam panca indera kita ataupun di dalam diri kita. Nah, setelah mata, kaki lagi, karena dikatakan tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Nah,
Dari seluruh keberadaan hidup kita, panca indera kita, organ-organ tubuh kita, dalam Roma 6 dikatakan, biarlah anggota-anggota tubuh kita menjadi senjata-senjata kebenaran. Ya, jangan menjadi senjata kelaliman atau alat dari si jahat untuk melakukan hal-hal yang kurang baik atau kejahatan. Tapi dikatakan, biarlah hendaklah tubuh kita menjadi senjata-senjata kebenaran. Nah, jadi selain menjaga, kita juga pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, kalau kita tidak pakai untuk kemuliaan nama Tuhan, maka bisanya hanya mungkin kehendak kita atau hal-hal yang kurang penting, hal-hal yang kurang baik, ataupun juga bisa menjadi senjata-senjata kelaliman ataupun juga alat bagi si jahat untuk melakukan kehendaknya. Nah, ini bagian daripada tugas dan tanggung jawab kita untuk memelihara kehidupan kita. Puji Tuhan, inilah berkat yang saya terima pada malam ini, supaya kita semuanya juga boleh menjaga seluruh keberadaan hidup kita. Kitalah yang menjaganya, bukan Tuhan, tetapi kitalah yang menjaganya. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata, jaga kaki, semua, dan yang lain mungkin hal-hal yang menjadi yang kita temukan dalam kita, sering membuat kita berdosa, kita melakukan kesalahan, pelanggaran. Nah, itu harus kita disiplinkan, harus dikatakan disalibkan, harus ditertibkan, supaya hanya hal-hal yang baik, yang benar, yang bisa kita lakukan, kerjakan sehubungan dengan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan pada malam ini, dan kita mengucap syukur buat kehadiran Tuhan yang selalu mengingatkan kita. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Bahkan matamu memandang dan mengamat-amati kehidupan kami, dan kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau senantiasa melindungi kami, memelihara kehidupan kami di segala jalan kami. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada malam ini yang sudah mengajar kami agar kami menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan, agar kami juga terus mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup dan kudus di hadapan Tuhan. Seluruh organ-organ tubuh kami persembahkan semuanya untuk menjadi senjata kebenaran, pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan mengurapi kami semuanya, menguatkan kami, memberikan kepekaan kepada kami, hikmat kepada kami dalam menjalani hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, berkati semua jemaat-Mu yang sudah bergabung di dalam doa pada malam ini, apapun yang menjadi pergumulan tiap-tiap pribadi, biarlah Tuhan yang beracara dan terus menerus Tuhan melindungi dan juga memberikan kekuatan yang baru seperti yang Tuhan janjikan. Bagi jemaat Tuhan yang tidak bergabung, yang belum sempat bergabung bersama kami, biarlah Roh Kudus yang terus beracara dalam kehidupan mereka, hingga mereka juga boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Mereka juga boleh memiliki persekutuan yang erat dan akrab dengan Tuhan dalam segala pekerjaan, segala situasi, keadaan keluarga, rumah tangga, semuanya berada di dalam kasih karunia Tuhan, perlindungan Allah yang ajaib. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Tuhan juga memberkati semua yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan. Baik itu Saudara Stephen, Tuhan juga terus memakai hamba-Mu untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan, jadi berkat di dalam pelayanan, baik itu di sekolah minggu, bahkan dalam pelayanan pada raya, semuanya Tuhan beracara dan melindungi, memelihara dan memberkati hamba-Mu. Juga Saudari Ana yang sudah memimpin dalam doa syafaat, Tuhan juga memberkati, terus memberikan kekuatan dan juga penghiburan kepada Ana dan juga semua jemaat yang dalam keadaan sakit. Kami mohon Tuhan jamahan-Mu atas setiap pribadi. Kami mohon Tuhan kekuatan kuasa-Mu Tuhan yang melingkupi mereka semuanya, hingga mereka boleh sembuh, mereka boleh kuat, dan mereka juga Tuhan terus melakukan segala aktivitas dengan kekuatan daripada
kepada Allah. Yang dalam kelemahan Tuhan kuatkan mereka, dan juga yang dalam pergumulan Tuhan berikan kekuatan untuk menang atas segala pergumulan mereka. Yang dalam kekurangan Tuhan cukupkan akan kebutuhan mereka. Engkaulah segala-galanya bagi kami, Engkaulah yang kami andalkan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, terus juga memberkati hamba-Mu Bapak Gembala yang berada di Surabaya, dan juga Tuhan untuk pertemuan-pertemuan untuk Rakernas yang berapa hari ini akan mereka jalani. Tuhan juga boleh menyertai semuanya, campur tangan dan hikmat ilahi atas semua hamba-hamba-Mu, dan semua juga Tuhan yang mengikuti rapat ini, Tuhan campur tangan baik jaringan maupun juga kesehatan mereka dan kesehatan mereka, dan semuanya Tuhan tetap berada di dalam kekuatan kuasa Allah. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, dan sepanjang malam ini kami serahkan kehidupan kami semua di dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan menyertai dan memberkati kami setiap pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, dan biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus terus tercurah atas seluruh kehidupan kami, atas semua jemaat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.